mengerti. Hari ini Puririn akan mengajak kalian berkenalan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Apa saja sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat? Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, distributif, penyebaran. Seperti apa penerapan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat? Mari kita belajar bersama. 1. Sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif hanya bisa berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Kemudian, jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Contohnya, 2 ditambah 6. Kita perhatikan 6 yang awalnya berada di belakang, kita tukar berada di depan, dan 2 yang berada di depan kita tukar berada di belakang. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Begitu juga ketika ditukar posisinya, 6 ditambah 2 hasilnya juga sama, 8. Contoh yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka hasilnya 6 dikali 2 juga sama dengan 12. Artinya 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Meskipun ditukar posisinya, tetapi hasilnya tetap sama. Itulah yang dinamakan sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan karena akan menghasilkan hasil yang berbeda. Sifat operasi hitung asosiatif atau pengelompokan. Sifat operasi hitung asosiatif hanya bisa berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah urutan angka di ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Dan jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Kita langsung pada contoh. 2 ditambah di dalam kurung 6 ditambah 4 sama dengan. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah urutan angka di ruas kiri. Berarti kita harus menulis angka 2, 6, dan 4. Urutan angka ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Langkah selanjutnya, karena yang di dalam kurung untuk ruas kiri 6 ditambah 4, maka kita hanya memindah kurungnya saja menjadi 2 ditambah 6 yang berada di dalam kurung. Langkah selanjutnya, kita menghitung dahulu yang berada di ruas kiri. 2 tetap 2 ditambah yang di dalam kurung kita jumlahkan. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Selanjutnya kita hitung yang di ruas kanan. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Ditambah 4. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Hasil ruas kiri dan ruas kanan sama, 12. Selanjutnya kita ke contoh perkalian. 2 dikali dalam kurung 6 dikali 4 sama dengan, untuk ruas kanan sekali lagi kita harus mengurutkan angka sesuai dengan yang di ruas kiri. 2 dikali 6 dikali 4. Selanjutnya kita hanya memindahkan kurungnya saja. Jika di ruas kiri yang berada di dalam kurung adalah 6 dikali 4, maka yang berada di ruas kanan 2 dikali 6. Selanjutnya kita menghitung. 2 tetap 2 dikali 6 dikali 4 sama dengan 24. 2 dikali 24 sama dengan 48. Selanjutnya kita hitung di ruas
kanan. 2 dikali 6 sama dengan 12 dikali 4. 12 dikali 4 sama dengan 48. Ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama. Sifat asosiatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian karena menghasilkan angka yang berbeda. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif atau penyebaran hanya berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Yang kedua, jumlah ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Kita perhatikan contoh yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. 2 dikali dalam kurung 6 ditambah 4. Kita kasih sama dengan. Langkah selanjutnya kita buat 2 kurung. Nah, karena di luar kurung yang ruas kiri, di luar kurung di sini ada tanda perkalian, maka yang di dalam kurung, 2 kurung ini kita isi kali dan kali. Karena yang di ruas kiri ada tanda penjumlahan, maka untuk menghubungkan 2 dalam kurung itu kita beri tanda jumlah. Nah, selanjutnya kita isi 2 dalam kurung yang pertama dan 2 di dalam kurung yang kedua. Kemudian kita isikan 6 dalam kurung yang pertama dan 4 di dalam kurung yang kedua. Selanjutnya kita jumlah ruas kiri terlebih dahulu. 2 dikali 6 ditambah 4. 2 dikali 6 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Selanjutnya yang ruas kiri, 2 dikali 6 sama dengan 12 ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. 12 tambah 8 sama dengan 20. Hasil ruas kiri dan ruas kanan sama. Selanjutnya ke contoh yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Sama, 2 dikali dalam kurung 6 dikurangi 4. Kita kasih sama dengan langkah selanjutnya kita buat 2 kurung. Nah, karena yang berada di luar kurung itu tanda perkalian, maka yang berada di dalam kurung, 2 kurung itu kita kasih kali dan kali. Selanjutnya 6 dikurangi 4, karena itu pengurangan, maka tanda untuk menghubungkan 2 kurung kita kasih tanda kurang. Selanjutnya 2 kita isikan di 2 kurung, 2, 2 dan 6 kita isikan di kurung yang pertama, 4 kita isikan di kurung yang kedua. Selanjutnya kita mulai menghitung di ruas kiri. 2 kita tulis tetap, 2 dikali 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita hitung di ruas kanan, 2 dikali 6 sama dengan 12 dikurangi 2 dikali 4 sama dengan 8. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi hasil ruas kanan dan ruas kiri sama. Ayo berlatih. Tentukan hasil operasi hitung menggunakan sifat komutatif. Tentukan hasil operasi hitung menggunakan sifat asosiatif. Tentukan hasil operasi hitung menggunakan sifat distributif.